Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhum. Maqalah yang ke-12 atau pernyataan ulama yang ke-12 dari Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Beliau berkata, "Man kathura syafa'ahu kathura lahmuhu wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu wa man kathurat syahwatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu qasa qalbuhu wa man qasa qalbuhu warija fi abadid dunya wazinatiha." Barang siapa yang banyak makan, maka banyak pula dagingnya. Itu logika. Siapa banyak daging, maka besar syahwatnya. Siapa besar syahwatnya, maka banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, maka keras hatinya. Siapa keras hatinya, maka hanyut dalam buayan dunia atau kerusakannya dan perhiasannya. Maksudnya begini, kasihannya orang yang lama, dan bukan pengertiannya harus yang lama, bukan. Jadi jangan berkecil hati dulu yang banyak daging. Sebentar dulu jelaskan. Orang yang banyak makan pada logikanya memang banyak dagingnya. Nah, pada logikanya. Artinya, dari sari makanan tersebut tumbuhlah berbagai macam hormon-hormon, mungkin hormon yang bagus, hormon yang tidak bagus. Keinginan makan banyak itu saja sudah salah satu sifat yang kurang bagus menurut ilmu tasawuf. Kita di dalam ilmu tasawuf disuruh kurangi makan, jangan banyak makan. Namun kita ini sedikit makan, tapi sedikit makan. Berapa kali dikit? Subuh sedikit, jam 9 sedikit, jam 10 sedikit, jam 12 sedikit, jam 2 sedikit, jam 4 sedikit. Itu namanya sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan, sedikit tambah, akhirnya banyak juga. Nah, hasil daripada banyaknya makan tersebut itu bukan biar orang kurus, kalau syahwat ini maksudnya ini perkataan yang luas. Syahwat itu keinginan dunia, keinginan mungkin bisa memang syahwat yang di dalam batin kita, atau memang syahwat itu gimana keinginan hendak melihat ini hendak melihat ini hendak. Karena gua melihat orang nyaman hendak jual, karena gua melihat orang itu. Jadi kadang merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Itu maksudnya. Biar lama, tapi merasa santai aja, merasa menerima aja dengan keadaan, tidak termasuk. Ada bahkan di dalam hadis Abu Ya kita itu pernah terbaca sidin ketika hendak haul guru sidin, guru Surani panggil. Ketika itu Sidin berada di wadah Haji almarhumah Haji Umi namanya. Nah, waktu itu kami hadir bersama beliau. Nah, beliau itu ketika beliau di kamar pada baca kitab, lalu kayak tertidur. Nah, Sidin membaca satu kitab itu yang berbunyi begini hadirin. La'anallah al-hibbul samin. Melaknat oleh Allah orang yang alim tapi lama. Oh jangan lihat nih, ini, aduh, kok lama dia sini. Diulangi sini, nggak ada paham juga.
Nah, ketika si antara guring lawan kata udah sedikit, ini datang guru bangil. Nah, serwani maknanya itu lain begitu. Ya sedikit melaknat oleh Allah al-hibbu itu orang yang alim asamnya di mana at-takabur, orang yang alim tapi yang takabur, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama tapi alim tapi dia takabur, ya jangan takut. Jangan takut mana. Ente kalau fi mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang dirahmati Allah. Ya, jangan takut gampangnya. Kalau sudah Allah beri kita rahmat mau diapa? Tapi biasanya kalau orang rahmat tentu porsi makannya beda. Ada orang yang kurus. Biasanya orang yang kurus setengah piring, nah ini 3 kali setengah piring. Gitu. Biasanya iwaknya 1, ini bisa 7. Itu pada logika karena kebutuhannya lebih banyak daripada orang yang kurus. Nah ini, jadi orang yang banyak keinginannya, banyak syahwatnya, tentu besar, tentu banyak dosanya. Itu maksudnya. Kita keinginan yang kada bisa kita capai itu salah sudah. Dan apa tuh? Angan-angan yang kan kalau kada salah pernah itu kita baca di dalam kitab At-Tadhkirah. Di At-Tadhkirah. Nah, itu disebutkan kalau tidak salah satu dosa kita adalah kita mempunyai syahwat keinginan tapi tidak tercapai. Itu dosa. Oh, anak urus lama ini. Nah, sesuatu yang kada tercapai itu dia dosa. Nah, kalau abang kita nih misalnya sudah kada keluar pesawat, pikir anak usaha pesawat, sedangkan duit aja misalnya 1 juta ada pernah memegang, 1 miliar ada pernah memegang, mana pesawat? Nah ini, jadi sesuatu yang mustahil itu jangan diangan-angan, malah berdosa kita. Banyak salahnya, banyak dosanya. Nah itu yang dimaksud di dalam perkataan beliau ini. Tentunya kalau banyak dosanya, ya keras hatinya. Maksudnya keras hati itu kan, hati kita ini diibaratkan lampu. Keras hati itu maksudnya bukan yang keras kayak batu, ini bukan. Hati kita ini sifatnya lemah semua. Tapi bentuknya lemah, tapi sifatnya hati itu seseorang itu gara-gara permasalahannya apa banyak dosa diibaratkan lampu. Nah ini saking banyaknya dosa tertutup lampu ini. Nah susah diberikan nasihat, susah dipadahi, kada mau mendengari, belajar apalagi kada mau. Kenapa? Ini tertutup. Cahaya ini gak bisa keluar. Ini lah. Sekalipun mesti diberikan Allah Subhanahu wa taala yang namanya lampu tersebut. Cuma sayang, seribu sayang, lampu tersebut bagaimana bisa menerangi jasadnya, rohnya tertutup dengan dosa itu. Nah ini dosa kita harus asalnya sisi sedikit. Lama-lama lampu ini tidak bisa bergerak, yaitu haram hantu. Yang penting makan, yang penting dapat rezeki. Kada berpikir rezeki ini dari mana, usaha ini bagaimana, pekerjaan kita ini bagaimana. Yang penting begawi ini. Yang susahnya nih kalau yang penting pokoknya. Nah kita tuh harus dilihat juga hasil dari pada pekerjaan kita, makan kita, minum kita, pakaian kita, agar perbuatan kita juga ya halal. Itu sangat penting. Nah, kalau banyak dosanya, ya jelas itu banyak. Nah, susah untuk diberikan nasihat terus susah. Nah, diberikan nasihat apa tuh?
Insya apa ayatnya itu? Khatamallah ala qulubihim wa ala terus wa ala absarihim ghishawah. Ya, yakin ini. Kalau masih kadang dikhatam, kadang dicek oleh Allah, masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah dicek oleh Allah, alhamdulillah. Mendengar kadang mau lagi yang bagus, melihat kadang mau lagi yang bagus, berbicara kadang mau lagi yang bagus. Kenapa? Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, bagaimana caranya supaya tadi banyak ibu baca apa? Sholawat, banyak dibaca bertaubat, terus yang baik-baik lah, terutama yang wajib-wajib, yang sunah-sunah dibaca. Nah, karena kita ini tidak tahu setiap hari ini kesalahan apa yang kita lakukan, kan? Banyak sekali, entah yang halus, entah yang ganal, entah sengaja, entah tidak sengaja. Itu. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang diberi oleh Allah itu setiap waktu, setiap minggu, ada setiap hari apa yang diberi Allah malam, waktu khusus, ba'dal jawfil lail, wa qabla subuh, sebelum, setelah tengah malam, sebelum subuh, itu satu waktu yang diberikan oleh Allah. Ayo bagi siapa yang mau berobat, Allah terima obatnya. Yang minta ampun, Allah ampuni dosanya. Yang meminta sesuatu, Allah beri. Itu tiap malam. Belum lagi setiap minggu, setiap hari Jumat dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala waktu. Kapan maunya terserah. Tapi ada yang diberi waktu yang mustajab, itu kan. Sebagian ulama mengatakan sebelum khatib naik mimbar, ketika khatib mimbar, sebelum Jumat itu, pakailah semua itu. Itu fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah sudah kita ambil agar kita menghilangi sesuatu yang kotor di dalam jasad dan roh kita. Ada tiap bulan, ada tiap tahun, itu besok nih, 10 Muharram. Gunakan banyak kesunahan di 10 Muharram ini, dan sangat banyak kejadian di 10 Muharram ini. Salah satu yang kejadian yang belum terjadi itu artinya kiamat 10 Muharram hari Jumat. Insyaallah. Tapi ditanya Allah kapan itu Rasulullah tahunnya? Wallahu a'lam. Rasulullah yang mungkin tidak tahu, tapi kita mengatakan karena Allah kan bisa aja. Itu rahasia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah 10 Muharram besok apa? Hari untuk kalau tadi, wah, parah sudah tadi. Ya, sudah dekat ini. Nah, 10 Muharram ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu, diberikan fasilitas. Puasa sunahkan, yang puasa di 10 Muharram itu memberikan kafarat sekian tahun. Ya tentunya itu kafarat dosa kecil. Jangan berharap dosa besar, dosa diampuni Allah. Kecuali bertobat benar-benar. Jangan sudah matang-matang ada hadisnya, jelas memang hadisnya puasa 1 hari, puasa ini sudah. Kalau sering semuanya kenapa? Karena Allah mengampuni dosa banyak, itu baik aja. Tetap baik disikat oleh malaikat. Nah ini salah satu kelebihan yang bisa mendorongkan dengan yang bisa mendorongkan aktivitas di dalam ibadah kita. Besok apalagi banyak apa namanya masbul yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah, ini ada ibu-ibu orang meminta santunan anak yatim, tapi yang anak yatim ini mamanya yang meninggal. Dulu kenapa ini? Salah dengar kesabian. Yang namanya yatim itu bapaknya yang meninggal, bukan ibunya. Ini sebenarnya belum yatim, tapi piatu ya. Piatu itu orang kita aja mengenai agama tidak ada. Agama itu yatim. Ya, yatim itu anak yang belum balik ditinggal meninggal oleh bapaknya. Ya, anak yang belum balik. Kalau sudah balik itu bukan yatim lagi. Kalau yatim itu yatim masuknya. Banyak dia yatim. Ya, kalau kita ini belum yatim lagi. Nah, kalau yang meninggal mamanya,
abahnya ada yang belum yatim lagi. Gampangnya tidak teriakan bapaknya sudah dapat pendidikan kali-kali. Nah, lain lagi kalau misalnya yang abah dengan mamanya berpisah nih, ini tetap belum yatim lagi. Lah, nyamannya tanya ya kan abah selesai, aman anaknya kan? Saya mau jalan ke rumah. Nah ini, nah jadi pengertian itulah yatim yang pertama, yang belum balik yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, yatum. Nah, kemudian yang meninggal bapaknya, sekalipun si mamanya dikawin lagi dengan yang lain, sekalipun ini misalnya diloposi, si anak tadi tetap namanya yatim. Masalah inya orang yang beradab itu masalah lain, paham? Masalah lain. Ya carilah yang tempat yang yatim benar-benar orang yang tak punya. Nah besok musola besar, musola mana yatim satu dunia anak yatim. Wa tawassul fil iyal. Nah, ya sekali-kali lah banyak-banyak beli gini esok. Soal punya istri kan, kasihlah 2 juta, 5 juta. Wah apa lagi nih kata kita istri Pak Polsek. Loh, sudah sekali-kali lah. Bisa ngasih istri yang 100.000 terus. Nah, jadi kira nih. Jadi Pak siap. Nah, komandan siap berada. Wah ini marah nih, ibu-ibu. Atau supaya itu sunnah. Iya itu maksudnya keluarga, anak, istri. Ya sekali lah di hari yang tepat yang lebih nilainya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyukur rambut, menyukur kuku, celak mata banyak, kan? Banyak. Nah membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali, Allah akan jadikan tebusan bacaan tersebut bagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Guru 1000 kali harus untuk langsung habis kan? Nah, boleh ya. Pagi 200, jam 9 200, jam 11 200, jam 12 200 sampai habis sore 200. Itu namanya qul huwallahu kredit. Boleh aja berapa? Karena sekarang zaman kredit boleh aja. Mau duduk sekaligus boleh aja. Duduk sekaligus siapa tahu kecapean. Ini boleh aja. Aduh, bisanya subuh 300. Sudah 300. Nah, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil boleh aja. Nah, ada satu daripada bukan hadis perkataan ulama. Barang siapa membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali besok hari, Allah akan cukupkan di dalam setahunan. Ya lebih pasnya Allah akan mudahkan di dalam 1 tahun itu rezekinya. Nah, mantap murah rezeki. Kita nikah sugih itu kan ya perlu apa? Yang penting wayah kita hendak ada. Nah, ini yang mantap. Wayah kita hendak beli sejuta, tiba-tiba ada sejuta. Hendak berjalan ada mobil, hendak makan ayam panggang ada. Harap pada di orang sugih lagi, pikiran orang sugih itu tentu kayak itu. Kadang-kadang nih kata dia, pada kesehatan ini karena ada menggapangan nih. Lah, di dunia ini memang dan kadang terlihat orang fakir susah, orang fakir ngalih tidak nyaman. Tapi apabila fakir yang benar-benar sadar, fakir yang mengerti, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Dan sugih mau tidak mau memang begitu pekerjaannya, memang begitu yang dituntutnya. Tadi apa? Awaktar al-Imam Sufyan Tsauri berkata, "Waqtar al-fuqara khamsan, waqtar al-aghniya khamsan." Orang fakir ini mengambil yang 5, orang sugih juga mengambil yang 5. Yang pertama orang fakir mengambil fuqara rahatan nafsi. Jelas orang fakir ada banyak pikiran, kadang sibuk. Kenapa? Karena ada yang diurusinya. Coba biar ketika pian
hari ini masih punya sepeda jengki. Sepeda jengki kan? Nah, ini setahun depan punya mobil Mercy misalnya. Amun sepeda jengki ini kita tinggal di wadah orang itu kita tenang aja, nyaman aja guring. Amun Mercy ini hanya semalaman tuh di pada guring. Dilihat dia, macamnya sih, umurnya biasanya. Aku kan kemana-mana, nah dipusuk barang baru. Ini kenapa ditipunya sudah Mercy. Nah, kemudian barang-barang yang hati gitu juga nyaman, kada banyak dipikirkan. Nah, kada banyak dipikirkan. Kemudian orang dan selalu beribadah kepada Allah. Kenapa? Kada banyak gawian, kada banyak kesibukan. Nah, banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir hisab itu juga ringan audit di dunia, tetapi diperiksa, tetapi dihitung oleh Allah. Tapi ya, sebaliknya orang yang fakir, orang yang kaya. Ketika sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabat baginda Rasulullah SAW, Talha dan Zubair, sahabat Rasulullah. Tapi yang ma'ruf yang ada di situ adalah ceritanya Abdurrahman bin Auf. Dikisahkan oleh baginda Rasulullah SAW, dicari Abdurrahman bin Auf setelah sahabat ini habis masuk surga. Kata Rasulullah, "Aina Abdurrahman bin Auf? Mana Abdurrahman bin Auf?" Sahabat di belakang, itu kan sudah sahabatku, bahkan sahabatku yang aku jelaskan di dunia bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu yang dikabarkan Rasulullah sahabat yang masuk surga waktu di dunia. Dikabarkan oleh Rasulullah salah satu al-mubashshirul kiram bil jannah adalah Abdurrahman bin Auf. Kabarkan Rasulullah SAW. Nah, dicari terlambat. Apa sebabnya? Menghitung harta diaudit oleh malaikat. Hartanya mana? Harta ini, itu. Nah ini sahabat yang lain. Ini jelas-jelas Abdurrahman bin Auf ini sugi orang kaya, tak bersyukur, mengerjakan, menggunakan hartanya sesuai dengan tempat yang dari Allah, masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang berpunya yang ada tapi menggunakan hartanya ada sesuai dengan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subhanahu wa taala. Ada kisah orang tukang, orang sugi, kisah tukang sapu. Ya kan? Enggak kan? Tukang orang sugi meninggal, bepesan bilanya sugi, cari orang yang mau bilang meninggal, namanya cari orang yang mau mengawalnya aku di dalam kubur sekalipun satu malam. Meninggal abahnya, cari dari yang mau. Siapa yang mau? Bakal. Nah, ada tukang sapu. Nah, si tukang sapu tadi alhasil mau untuk mengawali dengan separuh harta kekayaan diberi ke tukang sapu. Akhirnya mengawali tukang sapu. Kubur gana-gana. Malam orang berikan. Pertama yang ditanya oleh Mungkar Nakir, bukannya si Majid tukang sapu. Wih, siapa yang kamu? Apa gawe ini kamu? Tukang sapu. Di mana kamu ambil? Kemana kamu jual? Kayak apa caranya? Ini itunya. Sapu aja belum selesai pertanyaan. Ayo. Sapu-sapu itu dia sudah pertanyaan berbagai macam, ini belum yang lain lagi. Nah ini jadi tulang ukur, jadi pelajaran kita sekalipun kisah ini mungkin ya kisah pawe ya membawa alam, tapi kisah ini membawa pelajaran yang besar buat kita. Artinya paling kada kita apabila diberi Allah nikmat, tahadis, syukuri nikmat tersebut.
Dengan apa? Dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai jalan yang dari Allah, sesuai yang dari Allah. Dan nikmat sehat, nikmat sugi, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, dan nikmat banyak nikmat yang diberikan Allah kalau bisa kita menghitungnya, disesuaikan. Paling jadi kita usahakan. Walaupun kita ini mungkin banyak alfanya, banyak ada tahunya, banyak ada mengertinya. Ya apa caranya? Berniat, gunakan. Banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah. Banyak juga kejahatan yang disiapkan oleh syaitan beserta para tentaranya. Nah, apabila kita tertipu dengan yang kotoran tadi dibalut dengan wadai apa namanya ulang tahun, wah bagus di luarnya, itu yang kita makan sampai ke dalamnya kuning, alhamdulillah. Itu yang tipu. Nah, ini lagi kita tapi duri segala macam kalau kita. Nah, ini surga itu kata Rasulullah diliputi dengan sesuatu yang susah, yang sulit, yang tidak dihadapi oleh nafsu. Kalau cocok mau masuk sembahyang, beramal ibadah, berzakat terkadang malas. Fasilitas yang diberikan Allah banyak ada mau diambil. Majelis taklim, karena mau belajar. Nah, yang majelis taklim nih, tidak Rasulullah sekedar pun duduk, sekedar memecah telur, itu lebih bagus daripada ribuan amal ibadah. Kenapa? Amal ibadah bagaimana diterima Allah harus dengan ilmu. Beribadah puasa bagaimana diterima Allah harus dengan ilmu. Bersolat bagaimana agar diterima Allah harus dengan ilmu. Semuanya itu dengan ilmu. Nah, ini kalau kita beramal ibadah tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu wa tudakun la tuqbalu. Amal ibadah yang tanpa ilmu itu pada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti kita ada momen, nah itu untuknya. Ayo, mumpung kita ini masih diberikan Allah Taala kesehatan, masih diberikan Allah Taala kemampuan, masih diberikan Allah Taala bisa berjalan. Kalau kita pas kumpul hanya hendak penyesalan yang tiada ada artinya. Makanya jangan kita nih hendak bersedekah menunggu sugi, hendak beribadah kayaknya menunggu Tuhan, jangan. Itu jerabunya kena, itu di kenanya kita. Kalau sudah di kenanya, terus kena berbagai macam alasan yang terkadang lah untuk meninggalkan amal ibadah tersebut. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita laksanakan, bisa kita ambil agar kesalahan yang kita lakukan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sesuatu yang kita kurang untuk beribadah menjadi rajin, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa sallam wa azam ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa zidna fahma wa asrara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam wa sallam wa azam ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala min yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bimbingan lah banyak apapun Allah saya satu.